Recording in progress. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, baik teman-teman semuanya, rekan-rekan, sobat BSI yang ada di Sukabumi dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini kami mengadakan kembali yang namanya Open House UBSI atau Universitas Bina Sarjana 3 Kampus Sukabumi dengan tema Level Up bareng UBSI Sukabumi, kuliah asik, beasiswa oke, dan mental happy. Di sini saya nanti akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ini langsung dari ahlinya, pakarnya, yaitu Ibu Dokter, Ibu Dokter Maya Aprilia MKM ya. Halo. Oke, selamat siang Ibu. Lalu satu lagi nanti akan ada yang namanya Pak Gunawan, ini langsung dari staf marketing komunikasi dari Universitas Bina Sarjana Kampus Sukabumi. Baik, langsung saja terkait hari ini kita akan bahas mental health ya Bu. Ini kan temanya sesuai kuliah asik, beasiswa oke, dan mental health. Nah, karena hari ini, saat ini juga kebetulan rekan-rekan siswa-siswi ya, Sobat BSI, yang di Sukabumi dan sekitarnya ada yang sedang melaksanakan perpisahan, kelulusan gitu kan. Dan ada juga rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mungkin agak sedikit apa ya tertekan mungkin Bu. Tertekan dari sisi tekanan tuntutan akademik, tuntutan masa depan gitu kan. Mungkin mereka ada yang merasa saat ini remaja ini merasa apa ya stres atau mungkin takut gagal. Mungkin nanti Ibu bisa, nih Bu Dokter bisa ngasih tips atau apa ya untuk bagaimana sih menghadapi atau seperti apa sih mental health sendiri gitu lah. Oke, boleh Ibu, silakan kita sharing-sharing bareng di sini. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Dr. Maya Aprilia. Eh, Biasa sih dipanggilnya Dok Mai. Ya, Dok Mai. sekarang Dok Mai, betul. Terima kasih nih buat kampus BSI sudah ngundang saya untuk menjadi Siap. mungkin sharing kali ya, bukan narasumber. Karena biasanya Iya, ya betul. anak-anak muda zaman sekarang itu lebih aware karena mereka cepat searching tuh. Tapi biasanya permasalahannya itu ya di situ karena mereka sering searchingnya. Biasanya kalau kata zaman orang dulu, orang tua zaman dulu, jadi pinter keblinger. Jadi biasanya kalau misalnya sakit apa, mereka langsung Nah, searching, waduh saya sakitnya ini. Nah biasanya mm, mentalnya nantinya jadi terganggu gitu. Nah sekarang kan mm. mau ngobrolin tentang mental happy. Nah, Betul, betul, Ibu. judulnya saja sudah mental happy, berarti memang harus betul-betul happy. Gimana sih cara merawat mental biar sehat? Nah, jadi gaya hidupnya tuh harus seimbang. Nah, di sini juga mungkin akan dipaparkan nanti. Mungkin kalau Mm. misalnya ada yang di sini audiens di sini yang pernah di sekolahnya nih, pernah nggak ngisi kuesioner yang namanya SDQ, SRQ? Nah, apa sih itu tuh Oke. ya? Nah, Mm, biasanya, mm. biasanya kalau itu tuh sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk men-screening
dengan adanya gejala ke arah kejiwaannya gitu. Jadi screening jiwanya udah dilakukan tuh di SDQ, SRQ-nya nanti itu bukan menjadi sebuah diagnosa ya. Jadi memang kalau misalnya hasilnya kayak gimana? Hasilnya tuh tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Jadi memang semuanya juga sudah ada tatanannya. Nanti kalau misalnya hasilnya seperti apa, biasanya nanti di-sharekan kembali ke ahlinya, Bang. Seperti itu. Itu hanya mulai proses. boleh ini nggak Bu? Mulai dari usia kapan Bu boleh dicek untuk SRQ atau SDQ itu? SDQ. Nah, biasanya ada dua nih, ada SDQ sama SRQ. Kalau SDQ itu di umur 13 sampai 16-an. Tapi kalau misalnya SRQ itu biasanya di atas 16 gitu. Oke, berarti Jadi emang sebenarnya ada, siswa-siswi bisa ya? betul, memang Sangat bisa sekali. seharusnya memang sudah dilaksanakan. Makanya tadi saya pernyataan sayanya. Nah, audiens di sini ada nggak yang pernah ngisi itu Oke. kuesioner gitu? Biasanya pertanyaannya kayak gini nih, apakah belakangan ini sering merasa lelah, atau misalnya sering cemas? Nah, biasanya pertanyaannya kayak gitu. Oke, Gitu kalau baik. misalnya ditanya. Sambil nanti Gitu. nunggu, nanti mungkin buat teman-teman ya Sobat BSI yang sedang saat ini menonton live kami di TikTok @BSI Sukabumi, nanti tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya, Akang Teteh, adik-adik sekalian. Sambil nanti nunggu, mungkin nanti ada yang harus disampaikan dulu sama Ibu terkait mental health ya Bu ya. Boleh dibantu untuk share screen Oke. terkait materi. Sambil nunggu untuk tadi Bu, SDQ, SRQ itu eh fungsinya selain untuk mengetahui ya Bu ya. Itu apa lagi Bu? Punten Bu masih di mute seperti itu. Itu sebetulnya intinya sih mendeteksi dini, namanya juga mendeteksi dini masalah perilaku dan emosi pada anak. Biasanya itu yang SDQ, tapi kalau misalnya yang SRQ itu mendeteksi gangguan jiwa. Jadi Iya. biasanya kebanyakannya kan sekarang sudah pola kehidupan itu berubah ya. Nah, Gen Z itu memang medsos banget. Jadi memang mentalnya itu memang harus dibina gitu. Jadi Betul. harus kuat. Dibina atau dibina itu. Harus kuat. Dibina atau dibina juga mungkin ya Bu ya, pertemanan mereka gitu untuk mempengaruhi mungkin ya. Pengaruh banget lingkungan. Misalnya Kalau sama keluarga bagaimana Bu? Keluarga bagaimana Bu? itu. Nah, salah satunya sekarang kan kalau misalnya ngobrolin nantinya ke arah penyakit, nah yang sekarang booming kan yang sedang itu mudah-mudahan jangan sampai ya. Kalau misalnya penyakitnya itu nantinya ke HIV. HIV itu nantinya sebelumnya kayak gimana sih gaya hidup? Serem sekali ya. Gaya hidup itu seperti bagaimana? Nah, sekarang kalau zaman dulu itu perempuan takut nih, seorang orang tua takut kalau punya anak perempuan. Nah, sekarang lebih takut punya anak laki-laki. Karena sekarang yang tren yang sedang terjadi itu LSM, laki Aduh. suka laki. Nah, gitu. Ngeri. Masya Allah. Oke, mungkin dari Gitu, panitia sudah bisa di share screen untuk materi Ibu Dokter. Oke, ini sambil belum ya Bu ya. Kita sambil menunggu Bu. Tadi terkait remaja Bu. HIV. Aduh. Kalau untuk di wilayah Sukabumi sendiri ya, Ibu kan dulu di kota Sukabumi ya. Apakah sudah pernah ada kasus untuk dari remaja itu Bu? Kalau pertanyaannya sudah ada, pasti sudah. Ya. Kalau pertanyaannya ada berapa, banyak. Gitu ya. Gitu. Tapi kan itu betul. Gitu makanya memang harus betul-betul concern banget. Nah, kalau orang tua itu. Oke, boleh Ibu materinya sudah bisa dilihat. Oh, dilihatnya mungkin di live ya buat teman-teman. Boleh kalau Ibu boleh sambil dilihat untuk materi Ibu sendiri boleh nggak ya? Boleh. Oke. Berarti slide pertama ya. Bu, slide pertama, Bu. Kita judulnya dulu nih. Judulnya merawat mental, menjemput sehat.
gaya hidup seimbang masa kini. Nah, disebut gaya hidup seimbangnya di sini bukan gaya hidup makan pola makan ya, yang kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau Iya betul. sekarang isi piringku. Nah, sekarang kalau misalnya pengen merawat mental, rules number one itu yang pertama adalah pikiran. Nah, Ah, pokoknya apapun mindset, kalau misalnya anak zaman now, kalau mm, misalnya suka bilangnya mindset kamunya pikiran kamunya. Nah, pikirannya memang harus tangguh dulu. Itu sebagai pondasinya. Kalau kita hmm, bikin benteng itu memang iya iya iya. pikiran. Jadi pikiran itu nomor satu. Kenapa sih kalau misalnya pikirannya nggak baik-baik aja? Ya kalau misalnya pikirannya nggak baik-baik aja, nantinya Mm, tidak produktif gitu. hmm, Seperti itu. Terus kalau misalnya pertanyaannya yang slide selanjutnya, kenapa nih kesehatan mental penting? Nah, yang tadi, kalau misalnya mental kitanya kitanya negatif sama kualitas hidup yang tidak baik. Contoh misalnya, kalau misalnya saya punya pasien, dia kalau misalnya di remaja nih, dok nggak bisa tidur kata orang tuanya, iya. insomnia 3 hari Mm-mm. itu bukan sesuatu Hmm, yang wajar ya. tiga bukan hari hebat ya Bu lah. ya, bukan super ya Bu. Oh, bukan Suka itu. ada orang tua yang bilangnya super sekali gitu ya. Super sekali. Kalau misalnya 3 hari dia tidak tidur, itu harus tanda tanya. Karena memang Ah, nantinya hormon-hormon atau misalnya sel-sel dalam tubuhnya itu akan lemah. Biasanya hmm, kan kalau misalnya saya sangkut pautkan dengan agama ya, masalahnya kan di mm-mm. sini memang mental. Mental itu berletakkan Betul, dengan kolbunya, dengan hatinya. Pada saat betul. seseorang tidak terisi kolbunya atau mentalnya itu Mm-mm. akan rapuh. Nah, bagaimana Ah, cara mengisinya ini? Jadi kalau misalnya tidak diisi, itu bisa dicolek, diisi apapun nantinya sama orang. Jadi ah, banyak banget yang akan tidak produktif. Nah, yang tadi, jadi tidak mm-mm. berkualitas. Dia hidup, tapi dia sebagai benalu buat orang lain itu bisa. Jadi Mm-mm. memang mental itu harus dijaga. Balik lagi ke yang tadi pasien ya, kan 3 hari nih gak tidur. Nah, Betul. menurut audiens atau misalnya menurut moderator nih, kalau misalnya kita nggak tidur sehari aja atau misalnya tidur hanya 1 jam, Mm-mm. untuk besok kerja bisa produktif nggak? Untuk besok Wah, kalau misalnya lelah Bu, capek. lelah. Apalagi kalau misalnya biasanya insomnianya karena biasanya nih game online. Mm-mm. Nah, Ah, mabar ya Bu ya. makan. Nah, gimana gimana bisa mengikuti perkembangan zaman yang nanti akan misal, Mm-mm. aduh saya pengen nih nantinya kampusnya di BSI. Nah, Iya kan iya, dengan mentalnya juga harus happy ya di BSI. betul betul betul. Gimana mau mentalnya happy kalau misalnya kitanya eh, secara tubuhnya itu tidak diisi. Mm-mm. Nah, jadi nggak akan Hmm. bener nggak akan bahagia. Nah, seperti itu. Mm-mm. Jadi harus seimbang tuh. Nah, slide yang selanjutnya yaitu seimbang. Nah, kan kalau tadi mah yang pertamanya mental. Mental itu pikiran. Pikiran itu misalnya harus kenapa penting itu berlaku produktif. Nah, sekarang berhubungan dengan keseimbangan. Nah, keseimbangannya seperti apa? Jadi keadaan emosional yang eh, biasanya membeledak-beledak, nah sama psikologis yang nggak stabil, itu nggak akan bisa tuh ngelola. Jadi biasanya suka emosian, suka marah-marah, suka petantang-petenteng. Nah, jadi kalau Iya misalnya iya. ada, biasanya nih, Mm-mm. mudah-mudahan sih yang di sini nggak kayak gitu. Biasanya nih ada temen misalnya, ada yang ngobrol nyeleneh aja, itu biasanya suka Mm. kalau mentalnya tidak baik, itu pasti akan kena tenggol. Terjadilah Oh, jadi aja berantem dan segala macam. Jadi kalau misalnya kesehatan mm-mm. mental penting nggak? Penting. Jadi kalau misalnya nggak kayak Hmm. gitu, dia nggak akan bisa nahan hawa nafsunya. Nah, Iya sekarang iya slide betul. selanjutnya, kalau misalnya udah seimbang, wajib nih dikenali gejala awal gangguan kesehatan mental. Nah, biasanya gangguan gejala awal saja, pernah nggak ngerasa tertekan? Nah, Iya benar. gundah gulana, gelisah, Betul. atau Betul betul. sedih tanpa henti. Misalnya, aduh, Bu dokter, saya mah kenapa ya? Pengennya tuh nangis mulu. Ngedenger, ngedenger lagu nangis, nah itu Mm-mm. aneh.
Terkecuali kalau Oh. misalnya kita memang punya kejadian yang mengakibatkan kitanya sedih gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya nggak apa-apa, lagi baik-baik saja melihat Mm. kejadian orang lain atau mendengar yang sedih-sedih nangis, itu kan harusnya tidak seperti itu gitu. Jadi Iya, iya, tidak normal karena berarti Bu ya. nggak normal. Jadi memang harus dicek tuh Mm-mm. kalau misalnya pada saat seseorang, aduh, merasa tertekan. Nih sekarang nih ya Mm-mm. disebutin nih ya. Iya, iya, Coba iya. buat Pak Moderator aja saya pengen nanya, pernah nggak merasa tertekan? Oh, Ayo, sering Bu. gelisah, Iya, iya, sedih, iya, benar, benar, benar. terus nggak bisa tidur, nggak bisa bobo yang tadi insomnia. Cemas, Terus, cemas gitu ya. nah, terus misalnya orang lain bahagia melihat itu, kita kok Mm. be aja ya. Terus Ah, ngerasa lonely, itu harus tanda-tanda tuh, oh itu tanda-tanda Bu. Masya Allah. Saya tanda-tanda. pernah itu ngalamin gitu Bu. Biasanya akhir bulan mungkin ya. Kalau Iya. misalnya yang udah itu beda Sekarang dengan dong akhir bulan Bu. oh sekarang. Kalau misalnya anak muda biasanya kalau perpisahan bisa Iya, iya, iya. menjadikan kalau misalnya bestinya itu beda Mm. kampus kah atau Iya, misalnya betul. beda tujuan kah, itu Beda biasanya tujuan. menjadikan seseorangnya, aduh besti aku kesini nih, aduh besti aku kesini. Ah. Nah, Mm, mm, gitu. mm. Jadi biasanya suka harus sudah mulai aware. Nah, kalau misalnya udah mengenali nih Mm. gejala-gejala yang kayak tadi, terus harus diapain Bu dokter kalau misalnya itu? Nah, yang pertamanya, yang selanjutnya adalah harus melakukan perubahan kecil untuk pikiran lebih baik. Nah, intinya sih di pikiran ya, di mindsetnya. Jadi kalau misalnya apa-apa harus ngobrol, harus diungkapkan. Tapi, Bo ya diungkapinnya, temennya nggak boleh julid juga. Biasanya kalau misalnya cara ngungkapinnya kan ke teman-teman yang suka julid. Nah, itu yang biasanya suka nyebabin, nggak banget deh. Pokoknya si itu mah kayak gini. Nah, biasanya kayak gitu. Terus harus aktif pada saat seseorang sedang jatuh banget, misal putus cinta, misal ditinggal selingkuh, misal. Mm, Terus apa lagi ya? Anak remaja, mm. kenakalan remaja yang Ditinggalin eh, sama circle-nya Bu. kayak gitu ditinggalin sama circle-nya. Itu harus harus tidak boleh menarik diri, nggak boleh diem di Mm, pojokan terus nangis, itu nggak boleh. Jadi mm, memang harus melakukan tubuhnya tetap aktif gitu. Pokoknya doing mm, something aja. Jadi mau ngapain kayak, mau narik kayak, mau jalan kayak, atau mm. misalnya, jadi tidak boleh berhenti gitu. Dan yang terpenting Oke, adalah istirahatnya yang cukup. cukup. Nah, nggak boleh Oke, stres aja. Cuman susah ya kalau misalnya untuk betul, betul, betul. menghindari stres. Kalau saya sih nitipnya kayak gini. Hidup Mm, itu pasti akan ada permasalahan. betul. Nah, tagline-nya adalah jangan lupa bahagia. Mm. Bahagia itu kita yang Nah, kita yang Nah, menentukan, kita gitu kita menciptakan. yang menciptakan. Terus Betul, betul, habis betul. habis kejadian nih, misalnya udah gejalanya, dok, saya gejala deh kayaknya. Soalnya udah stres, udah bla 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 bla. Jadi kayak gimana? Ya biasanya yang tadi. Kalau misalnya udah kayak Mm, gitu dan tidak menemukan circle yang baik, tidak mm. menemukan untuk, aduh, harus kemana nih? Misal seseorang kalau misalnya Ya, lagi pusing nih sekarang, aduh, sekarang kan udah lulus nih, terus ya. menentukan pilihan untuk kampus aja kan pasti Mm-mm. circle-circlean kan. Betul, Gua mah betul. pengen ke sini, gua mah pengen ke sini. Nah, jadi memang wajib sama-sama nih, misalnya Mm-mm. saling mengemukakan pendapat. Oh iya, kemarin di BSI Mm-mm. bla 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 gitu kan. Jadi ada Ah, poin-poin pentingnya dari teman circle tuh, karena iya, kalau iya, misalnya iya. kesehatan mentalnya Mm-mm. nantinya buruk, dia nggak akan bisa tuh ngomong kayak gitu. Dia pasti akan menarik diri, Mm. produktivitasnya menurun. Jadi memang Oh. harus ngobrol, obrolan-obrolan kecil gitu. Jadi Mm. kalau misalnya cara sehat untuk menghadapi Nah, stres kayak gimana sih? Tuangkan pikirannya, kalau misalnya nggak bisa ke temen itu nulis. keluarga. Nah, atau Oh, misalnya sekarang, nulis. kalau sekarang kan misalnya sekarang apa-apa bisa menjadi cuan ya, ke link. Betul, 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 betul. Nah, Betul, betul, atau betul. misalnya IG atau misalnya TikTok. Nah, itu kan Mm. semuanya jadi sumber malah istirahat Iya, gitu. itu sih intinya harusnya istirahat ya mungkin ya. Ah, Kalau mungkin gini Bu, kalau misalnya kan ini ada rata-rata anak-anak SMA terus yang
mahasiswa juga lah gitu kan, di sekitaran Mm-mm. mahasiswa. Kalau misalkan dari tadi ada sedikit apa ya, emosi yang meledak, terus cemas Mhm. berlebih, khususnya yang sekarang tadi yang Bu sampaikan selagi perpisahan, terus kemarin setelah SNBP ya, SNBP nggak lolos, misalkan Mm-mm. SNBT juga nggak lolos, sedih tuh Bu gitu kan. Nah itu Mm-mm. kan yang suka ada tuh orang yang rata-rata biasanya remaja-remaja nih sedihnya berlebihan, terus Mm. menutup diri gitu Betul. dia. Mm-mm. Itu gimana tuh Bu harusnya Bu? Yang pertama, yang tadi saya rules nomor one dulu, pikiran. Hmm. Jadi kalau pikiran Hmm. kita selama kita positif, nantinya akan menjadi positif. Yang pertama Ah. adalah sama seperti kalau misalnya ada kecelakaan atau kejadian apapun ya, Hmm. call for help yang pertama itu. Minta bantuan. Jadi jangan pernah berpikir saya bisa sendiri, nggak bisa. Jadi kalau Oke, oke, misalnya oke. udah ada tanda-tanda seperti itu harus berani mencari bantuan. Nah, Hmm, hmm, hmm. bantuannya belum tentu ke UGD kalau misalnya stres kayak gitu ya. Iya, betul, betul. Misalnya minta bantuannya itu ke temankah yang tadi saya bilang, Mm-mm. atau ke terapiskah, atau ke dokterkah, atau misalnya ke orang Psikolog. tua, psikolog. Pokoknya Ah, berani mengungkapkan yang tadi. Jadi harus ngebuka ruang buat bicaranya. Jadi kalau misalnya tadi kata oke. Pak Topik bilang, terus kalau misalnya sekarang remaja nih, udah stres, Mm-mm. harus diapain dok? Betul. Nah, mereka harus berani mengucapkan, berani Ah, mengemukakan. Saya punya mm-mm. kejadian juga memang ada dua ya. Yang satu memang itu anaknya dan yang satu memang itu Mm. adiknya. Sama-sama kuliah. Ini betul. Oh. Yang satu itu teman saya, anaknya sedang kuliah. Jadi Mm-mm. kalau misalnya mental sekarang, kalau misalnya dia sedang kuliah, dia tidak bisa, ya sutra. Pokoknya nggak bisa, Mm. pokoknya pengen pulang, pokoknya pengen berhenti. Kan mental yang sekarang seperti itu ya. Mungkin Betul, tidak. betul, betul. Prosesnya kan orang tua tuh mungkin pengennya tetap kuliah atau seperti apa. Nah, kemudian yang Mm. kedua adalah seorang kakak yang adiknya dia nangis nggak berhenti, laki-laki loh. Seorang Ah, laki-laki dia nangis nggak berhenti. Dia betulan, waduh. dia udah bukan lagi 3 hari insomnia, dia udah lagi eh, 5 hari atau seminggu insomnia. Dia stresnya karena apa? Skripsi. Auf. Hmm, Cocok nih sekali nih. Sekarang kan kondisi di BSI juga sedang musimnya bimbingan skripsi nih Bu, untuk semester 8 nah, di semester akhir. biasanya saya pengen nyoleknya Mm. bukan ke mahasiswa berarti nyoleknya ke dosen. Hmm. Jangan terlalu Oh, ke killer dosen. ya. Betul, 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 betul. Oke, Pak Karena dosen, kalau Ibu dosen, ya nonton nih ya. nah, jangan terlalu killer karena kalau misalnya sekarang anak Mm-mm. zaman now itu Beda ya, Bu ya. beda. Pikirannya Jadi juga beda dengan beda. zaman-zaman dulu. Jadi kalau misalnya pada Mm-mm. saat kita ngomong A, itu kena hati mereka tuh batin banget gitu, yang bisa menyebabkan Oh, mentalnya tuh down banget. Jadi pada saat mental betul, down itu betul. lebih susah karena akan eh, kalau gini, kalau misalnya kita panas, makan obat Hmm, paracetamol itu sembuh. betul. Tapi kalau misalnya masalah hati, masalah pikiran, Hati. masalah kolbu, Mm-mm. masalah mental, itu bukan instan 3 hari sembuh setelah makan obat, bukan. Itu membutuhkan proses yang lama. Rasa Ah, empati itu iya, 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 iya. tidak bisa diajarkan. Pak dosen, Pak guru, Bu guru itu kalau Mm-mm. mengajarkan rasa simpati dan empati itu hanya dicuapkan. Tapi pada saat orang Mm-mm. belum mengerasainya, mereka tidak akan bisa merasakannya gitu. Jadi kalau misalnya empati itu wajib Mm-mm. dirasakan gitu. Jadi pokoknya Oke, kesehatan mental tuh berharga banget ya. iya. Ceritamu pasti punya Mm-mm. makna gitu. Jadi dirimu itu sangat berarti. Jadi nggak boleh mentalnya mental yang aduh gimana nih nah, gitu. Jadi harus Mm-mm. semangat terus, berani mengungkapkan. Intinya sih di sana. Oke, Kalau benar. udah Baik, kejadian. ini kebetulan ada yang titip pertanyaan, Bu. Langsung nih, Bu Oke. ya. Saya langsung sampai ke pertanyaannya. Ibu, bagaimana cara menjaga mental health di tengah banyaknya ekspektasi dari lingkungan? Karena biasanya ekspektasi orang lain ke kita turut Mhm. memberi pressure katanya. Padahal kita nggak harus ikutin ekspektasi mereka juga. Betul itu. Itu yang pertama, Bu. Iya. Mangga, silakan, Bu. Siap. Yang pertama adalah yang tadi jaga pikiran kita ya. Nah, kita tidak Oke. bisa
memenuhi apa keinginan mereka. Lakukan yang membuat kamu bahagia. Jangan pernah dengarkan ekspektasi mereka. Sekalipun itu misalnya teman dekat, terkecuali kalau Mm-mm. itu orang tua. Biasanya kalau Iya. misalnya orang tua atau misalnya yang lebih sepuh dari kita, mungkin cara Mm-mm. penerimaan kitanya atau misalnya yang barusan bertanya itu Mm-mm. berbeda. Jadi mungkin niat baiknya yang membicarakan kepada kamu itu berbeda Mm-mm. dengan hati yang menerimanya gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya caranya gimana nih cara ngejaga kewarasan, ya kan? Iya. Jaga biar tetap waras nih. Betul. Ya kan intinya di sana kan, Bu Betul. Dokter, Betul. gimana caranya nih cara ngejaga mentalnya? Soalnya ekspektasinya mereka itu selalu tinggi. Nah, Mm-mm. kalau saya nitip kamu be yourself. Jadi Hmm. wajib kamu bahagia gitu. Ya, Oke, oke, jadi oke. cara penerimaannya juga harus kamunya welcome gitu Harus sih. welcome berarti ya. Oke, baik pertanyaan berikutnya Mm-mm. Ibu dari saudara Lia nih. Di era sekarang kita dituntut Mm-mm. untuk menjalin relasi sebanyak mungkin. Betul Nah, di itu. saat kita harus berhubungan dengan banyak orang itu, bagaimana cara yang paling efektif untuk menjaga boundaries agar tetap nyaman dan tidak berpengaruh ke mental health? Ibu? Oke. Yang Mm-mm. pertama adalah kamu harus personal branding dulu. Oke, Nah, namanya personal branding ya. harus Kalau personal branding. misalnya, betul. Jadi kalau misalnya pada saat kamu menjaga relasi apapun dengan Hmm? siapapun linknya yang banyak pada saat orang, misalnya pada saat orang bertemu dengan kita, orang itu pasti akan tahu, oh ternyata ibu dokter tipe orangnya seperti ini. Hmm. Oh ternyata Pak Taufik ini orangnya seperti ini. Hmm. Personal branding bukan orang lain yang menciptakan, kita yang Ah, menciptakan. Jadi oke. bagaimana kita bisa mengemukakan isi pikiran kita dengan karakter diri kita, dengan perilaku. Nanti Mm-mm. orang lain pasti akan menjadikan itu, nah yang tadi jadi batasannya mereka tahu, oh iya berarti ke Pak Topik nggak boleh nih ngomongin kayak gini, soalnya nggak pernah nih ke arah sana gitu. Jadi memang sudah ada rules-rulesnya. Jadi ingat ya, personal branding. Kalau misalnya saya bilangnya bukan personal branding, tapi nama. Nama kita itu kita yang menjaga. Mau baik nama kita, mau jelek nama kita, itu kita yang menjaga. Gitu ya. Oke, baik Ibu. Ini sambil nanti nunggu nih, ada mungkin tadi materi tadi udah ada lagi yang mau disampaikan Bu, karena kita menggiat waktu juga ya Bu ya. Oke, Kita oke, oke. kalau untuk nanti lebih apa ya, lebih intens lagi terkait mental health Mental. ini, kita akan sisipkan Bu nanti insya Allah mudah-mudahan di event berikutnya ya. Kita Boleh, langsung boleh, hadirkan boleh. langsung Siap. saja biar kita tidak live juga di sini. Malah kita Oke, hybrid lah. siap-siap. Oke, baik Bu. Sementara kita akan beralih dulu sama Siap. narasumber yang kedua. Baik, saya boleh ikut bergabung bersama kami, Pak Gunawan. Ya, halo Bapak Taufik Hidayatullah. Oke, sudah di-mute. Udah ada ya suaranya ya? Aman, Pak, aman, Pak. Silakan, Pak. Pak Gunawan selaku marketing komunikasi nih, tadi sudah membahas, Bu Dokter kan, Bu Dokter Meni sudah membahas terkait mental health, gitu kan. Ya. Heeh. Nah, lalu tadi hubungannya dengan pressure gitu kan, terus lagi remaja-remaja yang tadi baru lulus, yang Betul, mereka betul. gagal, terus lagi di apa tadi ya, yang sedang skripsi. Sedang skripsi Nah, juga, gitu kan, betul. terus Nah, cara ngadepin teman kira-kira nih, toksik. temen toksik ya benar. Nah dari sisi Pak Gunawan sendiri nih, untuk remaja-remaja tadi yang karena biar berhubungan nih kan, tadi merasa mereka gagal, mereka merasa sedih ya yang berkelanjutan mereka karena tidak lolos SNBP, SNBT dan ke kampus yang mereka tuju gitu. Bagaimana nih kira-kira? Ya, Boleh silahkan di-share Pak Gun. oke, siap. Izin ya Bu Maya. Tadi kan Bu Maya tadi ngomongin tentang mental health khususnya untuk mahasiswa ya. Nah, mungkin hal itu juga berlaku bagi yang belum jadi mahasiswa nih, khususnya di siswa-siswa. Karena sekarang kan lagi usumnya penerimaan mahasiswa baru ya. Kayak sekarang kan lagi nunggu nih, lagi deg-degan kayaknya anak-anak siswa dari sekolah SMA sederajat gitu ya. Karena jam 3 nanti akan
ada pengumuman siapa nih yang lolos akhirnya bisa kuliah di PTN daban mereka itu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus mereka terima juga gitu ya untuk bisa legowo lah ke depannya, karena ternyata pengumuman dari tim SNPMB juga gitu ya dari pemerintah untuk daya tampung dan juga para pendaftar itu memang tidak seimbang gitu ya. Tuh, makanya mungkin itu juga yang harus diperhatikan nih bagi teman-teman siswa nantinya gitu ya, karena mungkin kalau misalkan belum rezekinya gitu ya, ya apa daya, mungkin masih ada rezeki di tempat yang lain gitu ya. Nah salah satunya biar teman-teman nanti gak stres gitu ya, biar teman-teman masih ada plan B juga untuk tetap bisa melanjutkan merancang masa depannya gitu ya, karena kan sebenarnya untuk tujuan kuliah itu sebenarnya kan kita pengen karir yang bagus di depannya gitu ya, pengen masa depan yang cerah juga. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman juga lihat kayak biografi para pemimpin atau orang-orang sukses, rata-rata mereka juga ada yang kuliah, ada yang tidak gitu, bahkan ada yang drop out juga gitu ya. Jadi kesempatan buat sukses itu persentasenya tidak terlalu besar ditentukan dari tempat kuliah gitu ya. Dari manapun teman-teman berada, asal kalian memang punya kemampuan yang jelas gitu ya, punya keinginan dan persisten juga untuk mencapai itu, pasti sukses juga gitu. Cuman memang kuliah adalah salah satu jalan yang bisa rekan-rekan dari siswa nanti pilih gitu ya. Nah di sini nih saya masih mau ngasih tahu ya informasi yang pasti berharga banget nih bagi rekan-rekan siswa yang mungkin nanti gagal lolos tes SNBT gitu ya. Dan ini juga mungkin bisa disampaikan siswa yang ada di BSI gitu ya, supaya nanti rekan-rekan bisa punya kesempatan kedua nih ya untuk bisa berkuliah juga, walaupun mungkin bukan dari PTN gitu ya, tapi mungkin insya Allah ini adalah jalan yang memang harus teman-teman tempuh untuk menempa gitu ya mental dan juga karir teman-teman ke depannya itu. Karena kalau misalkan kita ngelihat data gitu ya, data untuk SNBT tahun ini tahun 2025 itu kan yang daftar itu ada sekitar 860.976 orang gitu ya. Kemudian yang daya tampungnya itu sekitar 20% atau hanya 280 ribuan gitu. Dan yang lolos kemarin kan sebenarnya udah ada bocoran juga tuh dari tim SNPMB gitu ya, yang lolos untuk SNBT ini sekitar 253 gitu. Jadi kelulusan dan juga daya tampung juga ini sebenarnya tidak terpenuhi gitu. Anggap aja teman-teman mungkin lulus gitu ya, tapi ternyata daya tampungnya atau kuotanya untuk masuk SNBT ternyata tidak cukup juga gitu. Karena kalau totalnya itu ada sekitar 300.000 gitu ya yang lulus itu gitu ya, yang lulus itu ada sekitar 300.000, tapi ternyata daya tampungnya hanya sekitar 280 ribuan. Jadi ya kurang juga gitu ya kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan kekeh gitu ya pengen masuk ke perguruan tinggi gitu. Toh masih ada gitu kesempatan-kesempatan lain kayak di swasta gitu, salah satunya ada di BSI ini gitu, dengan beasiswa yang ditawarkan nih dari BSI untuk teman-teman sekarang yang di kelas 3, mungkin nanti setelah pengumuman di jam 3 nggak lolos bisa langsung aja daftar untuk ikut beasiswa SNBT ini yang ada di BSI Sukabumi khususnya gitu ya. Nah kemungkinan mungkin nanti bertanya-tanya gitu ya, gimana sih cara untuk daftarnya kalau misalkan pengen daftar beasiswa SNBT di BSI Sukabumi gitu ya. Nah teman-teman, kita ada di, teman-teman nanti bisa berkunjung aja ke media sosialnya BSI ya, di TikTok, YouTube maupun di Instagram. Kita sudah post flyernya tentang tata cara bagaimana untuk pendaftaran SNBT di BSI Sukabumi, dan juga batas akhir pendaftarannya itu sampai kapan. Itu semuanya sudah ada. Tapi supaya teman-teman gak bingung gitu ya, nanti ini ada bocoran juga dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen daftar beasiswa ini, kalian tinggal masuk aja ke sini nih. Ini di sebelah kanan kan ada daftarkan kartu SNBT kamu sebelum tanggal 30 Juni. Nah, berarti 30 Juni itu adalah batas akhir untuk pendaftaran. Daftarnya di mana? Daftarnya di sini, bsi.today/beasiswa/juara. Gitu ya. Nanti tinggal dikunjungin aja tuh link yang tersebut gitu ya. Tinggal kunjungi link tersebut. Nanti teman-teman tinggal pilih beasiswa yang SNBT.
gitu. Tinggal pilih beasiswa SNBT, tinggal isi formulirnya. Di sana juga sudah ada persyaratan apa saja yang memang harus kalian penuhi, gitu ya. Nah, di sebelah kanan itu di sana itu kan ada tuh beberapa yang bisa kalian pilih. Itu ya, di sana juga ada form pendaftaran yang paling bawah itu yang warna hitam, tinggal diklik. Nanti kalian tinggal diisi formulirnya. Ya, setelah itu prosesnya, setelah kalian submit untuk pendaftaran, nanti akan dilakukan interview atau wawancara. Gitu. Nah, setelah itu tinggal tunggu LOA beasiswanya terbit. Gitu. Jadi ini ya kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin kesempatan kedua lah bagi kalian yang sekarang mungkin masih bingung harus mengambil langkah apa ketika nanti gagal lolos di SNBP. Walaupun sekarang masih belum ada pengumuman, tapi alangkah baiknya dipersiapkan dari sekarang gitu ya, supaya nanti teman-teman tahu harus ngapain gitu ya. Jadi kalau udah dari sana tidak ada jalannya, ya berarti kalian ada langkah kedua ke sini gitu ya, di SNBP gitu. Itu Pak mungkin ya kecemasan yang dirasakan rekan-rekan siswa gitu ya untuk saat ini. Kalau kan tadi mahasiswa tentang skripsi, tentang kuliah. Nah kalau anak-anak siswa mungkin sekarang mereka cemas di mau kuliah kemana gitu ya. Nah kebetulan di BSI sekarang kita mau ngasih solusi nih buat teman-teman, yaitu di beasiswa SNBT gitu. Dan nanti mulai dibuka nih, jadi setelah pengumuman nanti jam 3 sore gitu ya, mungkin sejam lagi, sekarang udah jam 2 gitu ya, kan teman-teman dinyatakan tidak lolos gitu ya, nanti tinggal langsung aja kunjungin situsnya di bsi.today/beasiswa/juara gitu. Informasi itu Pak ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Gunawan. Tadi Bu Dokter mana ya? Tadi untuk yang rekan-rekan siswa-siswi yang saat ini masih tadi merasa cemas ya untuk apa ya? Tadi kesulitan untuk memilih kampus. Nah, BSI masih menyediakan, betul ya Pak Gunawan ya? Ya betul Pak. Fasilitas untuk beasiswa yang tidak lolos SNBT. SNBP masih bisa nggak? Udah nggak bisa ya SNBP? SNBP udah nggak bisa sih. Kemarin SNBP itu bulan April. Batu. Saat ini sedang menonton kami, boleh sambil disiapkan pertanyaannya, boleh. Tadi, Ibu Dokter sudah kembali, Ibu. Oke. Baik, Ibu, punten ini ada yang bertanya Bu di TikTok Bu. Ini katanya saya punya teman kerjaan ngetoksik mulu Bu, gimana cara nanggepinnya? Sama di semua tempat juga. Yang penting kitanya sih. Jadi memang kalau misalnya ngetoksik, yang pertama kitanya harus kuat dulu. Jadi kalau misalnya Betul. dianya toksik, bukan berarti kitanya harus lebih toksik ya. Pada saat Iya. misalnya, biasanya gini, ada barrier, ada defense mechanism diri sendiri. Jadi kalau misalnya pada saat kitanya sudah merasakan terganggu sekali sama dia, itu anggap dia tidak ada. Jangan pernah Melayani. melayani, jangan pernah melayanin yang kayak gitulah. Jangan debat kusir, nantinya energi kamunya keserap tuh, jadinya misalnya pada saat negatif terus, nomor luar sayanya yang tadi pikirannya nggak akan sehat. Jadi pikirannya itu harus positif. Misal, kalau misalnya Bu, teman saya bukan toksik Bu, teman saya suka minjemin duit mulu. Nah, kan? Pinjam 100. Nah, kalau yang pinjam 100 kayak gimana? Nah itu, sekali-sekali kalau misalnya memang punya rezeki, mangga. Tapi pada saatnya, yang tadi saya bilang, ada batasan diri kitanya yang sudah, bukan berarti kita tidak menyayangi teman, udah cut off gitu. Diri kita perlu bahagia. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, kalau misalnya toksik kayak gimana? Biarin aja kalau kamunya udah di titik yang udah bener-bener gitu. Tapi kalau misalnya pada saat kamunya masih bisa menanganinya, ajak ngobrol dianya gitu. Jadi mungkin dianya tidak menyadari kalau dia itu toksik gitu. Iya, karena dimanapun juga pasti ada ya Bu ya, kalau yang seperti itu Bu.
Oke, ini ada satu lagi Bu. Mau Oke. nanya, kecemasan berlebihan harus bagaimana? Soalnya kayak menghambat gitu. Tadi Oke. sebenarnya udah ya Bu ya tadi ya. Kita mungkin ulang lagi nggak apa-apa sih Bu. Sudah. Jadi kalau kecemasan berlebih, yang pertama harus berani mengungkapkan. Saya acung jempol itu yang bertanya. Iya. Kalau misalnya Bu kecemasan berlebihan itu Kecemasan bagaimana? berlebihan ya. Betul. Menghambat katanya Bu benar. Betul, memang menghambat. Yang pertama, kamu wajib sudah menghubungi bantuan. Oh yang tadi ya Bu ya, kita untuk Betul. membuka ruang bicara gitu ya. Ya, membuka ruang bicara. Ke siapa dong? Kalau misalnya kamunya nggak berani ngomong sama keluarga, kamu ngomong sama dokter. Dok, saya emang nggak gila. Bukan berarti yang ngobrol itu sesuatu yang gangguan kejiwaan. Karena kalau misalnya Betul. ansietas berlebihan, itu wajib harus segera tanggulangi dengan cara konseling gitu namanya. Jadi bagi yang tadi ngobrol, memang akan menghambat. Betul. Itu jangan kira kalau misalnya gini, pada saat seseorang yang dianya takut ketinggian dengan orang yang tidak takut ketinggian, adu nyali, ya pasti jiper yang takut ketinggian kan? Betul, betul. Tapi biasanya teman-teman, misal gitu ya, Iya. itu